Haleluya, kita jumpa lagi dalam PHP Pemberi Harapan Pasti. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut oleh Tuhan untuk memiliki yang namanya kasih. Setiap kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, Tuhan rindu bahwa kita harus menunjukkan kasih kita, bahwa kita bukti bahwa kita ini adalah anak Allah. Di dalam Lukas 6 ayat yang ke-27 sampai 36 Alkitab berkata, "Tetapi kepadamu aku yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang yang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharap balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini ada satu pengajaran Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan mau setiap kita harus mewujudkan kasih Bapa dalam kehidupan kita. Nah, apa yang Tuhan mau? Yang pertama kita perhatikan, Tuhan mau kita harus bersikap baik kepada orang-orang yang menyakiti kita. Jadi Alkitab pertama mengajarkan bahwa kita harus bersikap baik kepada orang-orang yang menyakiti kita. Kita bukan saja harus mengasihi musuh kita, bahkan kita harus berbuat baik kepada mereka. Baik mereka yang mengutuk kita, baik mereka yang mencaci maki kita. Tuhan memerintahkan kita harus bersikap baik kepada orang-orang ini. Kenapa? Karena itulah wujud daripada kasih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang dunia aja membenci orang yang membenci dia, itu hal yang wajar, itu dunia sekali. Tapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan adalah kita harus bersikap baik kepada orang yang mencaci kita, yang mengutuk kita. Bahkan Alkitab berkata kita minta berkat lagi daripada mereka. Bahkan kita minta supaya mereka berdoa. Nah, yang kedua yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang tidak akan memberikan keuntungan apapun kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu hal yang luar biasa. Yang kedua, sikap yang Tuhan mau adalah kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang tidak akan memberikan keuntungan bagi kita. Di ayat yang ke-35 berkata begini, "Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat." Nah, ini yang Tuhan mau dari sikap hati kita. Yang kedua adalah kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang tidak akan memberikan keuntungan bagi kita. Mungkin ada orang yang pinjam dalam kehidupan kita atau meminjam uang tapi tidak pernah mengembalikan, atau kita meminjamkan kepada orang lain dengan motivasi bahwa kita tidak mengharapkan itu kembali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab dengan jelas bahwa itulah sikap yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita melakukan ini, apa yang Tuhan
berikan dalam kehidupan kita. Alkitab berkata bahwa Tuhan akan memberikan keuntungan sebab upah kita akan besar. Nah, ini yang Tuhan perhatikan. Di ayat 35 tadi Alkitab berkata, sebab upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Ini yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita kalau kita mau melakukan tadi, bahwa kita bersikap baik kepada orang yang mencaci maki kita. Bahkan kita juga bersikap, yang kedua tadi kita bersikap baik, dan yang pertama tadi kita harus bersikap baik kepada orang-orang yang menyakiti kita, dan yang kedua ini adalah kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memberikan keuntungan bagi kita. Maka pada waktu kita melakukan ini, Alkitab berkata upah kita akan besar di surga. Yang kedua, Alkitab berkata kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari kita belajar bersama-sama untuk kita membuktikan kasih kita kepada orang lain. Kita harus membuktikan bahwa kita memiliki kasih Kristus dengan kita berbuat baik kepada orang lain, tidak berharapkan itu kembali. Kita mengasihi orang yang membenci kita, maka upahmu akan besar di surga, maka kita akan menjadi anak-anak Allah. Saya percaya bahwa setiap kita yang memiliki kasih Kristus, maka kita juga akan mengalami kebaikan-kebaikan Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.